Keputusan Tito Karnavian soal 4 pulau berbuntut panjang, aliansi santri di Aceh serukan jihad. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tribuners, yang mana keempat pulau ini adalah Pulau Mangkir Besar atau dikenal juga dengan Pulau Mangkir Gadang, kemudian Pulau Mangkir Kecil, kemudian Pulau Lipan, dan juga Pulau Panjang. Sebelumnya, keempat pulau ini memang masuk ke Kabupaten Aceh Singkil, tapi Mendagri tiba-tiba memutuskan kalau keempat pulau ini masuk ke wilayah Tapanuli Tengah. Nah, berpindahnya wilayah administratif 4 pulau ini membuat pemerintah Provinsi Aceh geram. Pasalnya, menurutnya, pemerintah pusat ini memutuskan bahwa 4 pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarik batas wilayah darat, Tribuners. Keputusan dari pemerintah pusat ini juga menuai protes besar dari warga Aceh, misalnya Aliansi Santri Barat Selatan Aceh yang bahkan menyatakan seruan jihad konstitusional untuk mempertahankan 4 pulau yang saat ini diklaim oleh Sumatera Utara. Dalam pernyataan persnya, Aliansi Santri Barat Selatan Aceh ini bilang bahwa menjaga tanah air ini adalah bagian dari amanah keislaman dan juga kenegaraan, serta termasuk dalam kategori jihad fardu ain jika wilayah umat Muslim diancam oleh kekuatan luar, Tribuners. Menurutnya, jihad yang dilakukan ini bukan jihad dengan emosi atau kekerasan, tapi ini adalah jihad konstitusional melalui hukum, politik, dan juga dakwah. Tokoh Aceh ini juga bilang aliansi santri ini menyampaikan bahwa mereka mencermati dengan seksama dinamika yang terjadi dan menilai bahwa para tokoh politik Aceh telah mulai merespon isu tersebut secara positif. Meski begitu, aliansi santri ini mendorong nih Tribuners agar respon ditindaklanjuti dengan perencanaan strategis yang matang, kemudian adanya basis data historis dan juga legalitas mengenai 4 pulau tersebut. Selain itu, pemetaan ulang dan dokumentasi lengkap tentang kepemilikan keempat pulau secara historis, geografis, dan hukum juga menjadi salah satu poin penting ya untuk mempertahankan keempat pulau ini. Ini bijak-bijak sepakat teman-teman. Selalu, setiap saat, Republik Indonesia selalu mengkhianati setiap janji-janjinya kepada rakyat Aceh. Bukan begitu teman-teman. Dari masa Soekarno sampai hari ini kami mantong impedamong lai token bulu. Yang perlu kamu tegaskan, belum betul siapa Republik Indonesia. Kalau setiap harinya, setiap saatnya kami terus dikhianati, kami pastikan kami akan melawan. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Siap kita korbankan darah dan nyawa kita untuk Aceh? Merdeka! Merdeka! Soal pulau yang pulau, Pak, gimana sikapnya pernyataannya nih Pak kalau ini 4 pulau? Ya, 4 pulau itu sebenarnya itu bukan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dulu kala itu memang hak Aceh, dengan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN ya? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN. Ya, silakan membuat, itu kan hak Aceh mulai dulu. Siapa ada kebunuh satu di Sepatut yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Ada tuh. Tadi apa buku sekarang memang ya energi lebih besar di situ. Itu Berulang, jangan kemana-mana bahasanya. Saya dari awal kemarin ke Aceh, bertemu dengan Gubernur Aceh, kita ingin sampaikan kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ ya, kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka. Cuman kalau dibilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Tidak ada sama sekali wewenang. Tapi kalau mau dibahas sama-sama, makanya saya kemarin ya mohon maafnya Mbak Sugin menjemput
kami ke Aceh. Ya kalau kita mau ke Jakarta sama-sama, harus kita ke Jakarta sama-sama untuk membahas Kemendagri, ayo silahkan. Nah, tapi saya bilang, masalah keputusan itu biarlah menjadi keputusan pemerintah pusat. Pak, itu isunya. Terus kalaupun ada di dalamnya di situ apapun, kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau pengelolaan nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, nggak mungkin. Tentu masih menunggu ya Pak, karena Pak Mendagri juga nampaknya baru akan memanggil para tokoh dan gubernur besok. Tapi kalau menurut Anda, Pak JK, Anda yang tahu betul bagaimana kondisi atau hati warga Aceh mengenai hal ini, apakah memang lebih bijak untuk mengembalikan, atau menurut Anda ada win-win solution, ada solusi yang karena sudah terlanjur diberikan putusan Pak oleh Kemendagri? Ya, undang-undang saja dirubah para Jepmen. Ini kan sebenarnya aturan itu undang-undang, walaupun tidak menunjuk secara khas pulau itu, tapi secara historis, secara keadaan seluruhnya ya Aceh. Hanya karena jarak saja, jarak itu banyak, yang jaraknya dekat tapi yang diperintah oleh jauh. Tidak ada bisa kompromi di sini. Hanya satu, kembalikan dengan baik-baik, dengan karena dasarnya ini ada masalah jauh lebih besar dari pulau itu apabila pemerintah bertahan. Ada masalah yang lebih besar terjadi. Pak JK khawatir kalau ini dibiarkan atau tidak dikembalikan kepada Aceh, kepada Provinsi Aceh, ini akan menimbulkan hal yang lebih berpolemik lagi? Ya, saya tidak mengatakan begitu, tapi ini sulit komprominya. Ada usul di perintah bersama, tidak pernah ada sejarah suatu pulau di perintah bersama, dan seperti itu. Karena itu, dan ini pulau kan pulau biasa saja, tidak ada gas, tidak ada apa. Mungkin saja di belakang hari ada, tapi hari ini tidak. Karena itulah maka solusinya, kalau sebenarnya Sumatera Utara juga tidak mengharap sebenarnya untuk diberikan si pulau, karena ini hanya hasil penelitian atau karena alasannya dekat, gitu kan. Ada contoh Sulawesi Selatan itu ada pulau dekat NTT, tapi tetap milik Sulawesi Selatan karena dulu orang-orang Bugis berlayar singgah di pulau itu. Kami seluruh sivilas akademika. Spesial Abdurrahman Aceh Sikil dan alumni SESA. Dengan ini menyatakan tuntutan kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri
tahun yang menjadi wilayah administrasi Sumatera Utara. 4. Sesuaikan batas wilayah yang disepakati Gubernur Aceh. Profesor Dr. Ibrahim Hasan MPA dan Gubernur Raja Inas Senegal tahun 1992. 5. Tata kembali batas wilayah Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 sebagaimana kesepakatan melalui MOU di Helsinki 2005. Konfliknya ini kan masalah kepemilikan, ya kan? Ya kalau mau menyelesaikan, ya saya kemarin saya datang ke sana, ayo menyelesaikan permasalahan kepemilikannya. Jangan kita bahas di sini, nggak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta, ayo gitu. Kalaupun kita misalnya belum diundang, ya kita lah inisiatif kan boleh. Pak Mendagri saya rasa dengan sangat terbuka menerima siapapun gubernur yang akan berdiskusi dengan beliau, siapapun pejabat daerah yang mau berdiskusi dengan beliau. Saya rasa Pak Mendagri sangat terbuka. Jadi ya kalau mau bahas itu, ayo kita bahas sama yang memutuskan. Jangan kita bahas sama yang nggak memutuskan gitu. Macam mana kita duduk sama itu hak kita, kepunyaan kita, wis kita. Mari kita bertahan itu. Kita yang pertama itu hak kita. Bukti dan data hak kita. Ya. Kemudian secara histori itu hak kita. Apalagi secara penduduk hak kita. Soal adanya geografi. Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan. Batas darat sudah selesai loh, batas darat. Lihat dari batas darat ini mempengaruhi kepada batas laut, itu persoalannya. Nah, batas darat ditandatangani kedua pihak, baik Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Singkil, dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi, kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzaki Manap berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Saya pikir Mendagri kurang kerjaan karena kan banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan kan. Disampaikan Pak Yusuf Kala memang ada benarnya ya Pak ya. Ya kan ada sejarahnya, ada datanya itu loh. Nah kalau urusan batas begini itu bukan Aceh dan Sumatera Utara saja. Ini seluruh Indonesia, apalagi di wilayah timur yang daerah pemekaran baru, batas-batasnya sampai sekarang kan belum jelas. Tapi saya tidak tahu pertimbangan apa Mendagri kok fokus, dan itu menjadi tema besar sekarang yang berita utama. Menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis, tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Profesor Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog
agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik. Yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya aksi ini merupakan aksi dari beberapa OKP, lembaga maupun BEM kampus untuk memperjuangkan marwah dan harga diri rakyat Aceh. Adapun poin-poin untuk tuntutan yang kita sampaikan, yang pertama itu terkait marwah Aceh, bahwasanya jangan sampai Republik Indonesia menginjak-injak marwah Aceh. Karena ingat, kita ini damai. Aceh menjaga perdamaian. Jangan sampai Republik Indonesia malah memicu dan mengilut panasnya konflik ini. Yang kedua, terkait persoalan 4 pulau. Kami meminta kepada Republik Indonesia untuk mengembalikan pulau kami yang sudah dicaplok oleh Sumut dan mencabut keputusan SK Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan meminta Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia untuk mencopot Tito Karnavian yang sudah membuat kacau bangsa Aceh. Dan yang keempat, kami menolak pendirian 4 batalion yang akan didirikan di Aceh, karena itu dapat menyayat dan menjadi luka bagi kami rakyat Aceh. Yang terakhir, kami meminta untuk otonomi khusus dan dana khusus Aceh itu diperpanjang dan dipermanenkan. Itu saja harapan kami, Republik Indonesia maupun dunia dapat mendengar rasa sakit hati kami yang diakibatkan oleh Republik Indonesia. Sekian. Sampai kapan ini berlangsung aksi? Kita tidak dapat memastikan sampai kapan, karena kemarin berdasarkan kesepakatan bersama teman-teman, kami akan bertahan di kantor gubernur sampai apa yang kami sampaikan itu didengar oleh Republik Indonesia dan diakomodir. Kita tetap akan terus melakukan aksi, bahkan berjilid-jilid. Publik dihebohkan dengan sengketa administratif 4 pulau di Aceh yang kini diputuskan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Keempat pulau di Singkil itu kini ditetapkan masuk ke wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sumut. Keempat pulau tersebut yakni Pulau Mangkir Besar, juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kecil, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Sebelumnya keempat pulau itu masuk ke dalam Kabupaten Aceh Singkil. Namun Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian memutuskan bahwa keempat pulau itu masuk ke Tapanuli Tengah. Berpindahnya wilayah administratif 4 pulau tersebut membuat pemerintah Provinsi Aceh geram. Pasalnya menurut Tito, pemerintah pusat memutuskan bahwa 4 pulau ini masuk ke wilayah administrasi Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas wilayah darat. Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara, tuturnya. Keputusan dari pemerintah pusat itu menuai protes besar dari warga Aceh. Aliansi Santri Barat Selatan Aceh bahkan menyatakan seruan jihad konstitusional untuk mempertahankan 4 pulau yang saat ini diklaim Sumatera Utara, Sumut. Dalam pernyataan persnya, Aliansi Santri Barat Selatan Aceh menyebutkan, bahwa menjaga tanah air adalah bagian dari amanah keislaman dan kenegaraan. Serta termasuk dalam kategori jihad fardu, ain jika wilayah umat muslim diancam oleh kekuatan luar. Aceh lahir dari semangat keislaman dan perjuangan. Jika hari ini tanahnya dirongrong, maka mempertahankannya adalah kewajiban, ujar juru bicara Aliansi Santri Barat Selatan Aceh yang juga Ketua Isajaya, TGK Mustafa. Tapi jihad kita bukan dengan emosi atau kekerasan. Ini jihad konstitusional lewat hukum, politik, dan dakwah, terang TGK Mustafa. Ia mengungkapkan, Aliansi Santri menyampaikan bahwa mereka mencermati dengan seksama dinamika ini, dan menilai bahwa para tokoh politik Aceh telah mulai merespons isu tersebut secara positif. Meski begitu, Aliansi Santri mendorong agar respon itu ditindaklanjuti dengan perencanaan strategis yang matang, menyeluruh, dan berbasis data historis, serta legal. Kami mengajak politisi Aceh agar menyusun strategi komprehensif, memperhitungkan kemungkinan langkah administratif dari Sumatera Utara, dan tidak terjebak pada reaksi sesaat. Ini soal kedaulatan dan kehormatan Aceh, tambahnya. Selain itu, pemetaan ulang dan dokumentasi lengkap tentang kepemilikan keempat pulau secara historis, geografis, dan hukum juga menjadi poin penting mempertahankan keempat pulau tersebut.
Dilanjutkan TGK Mustafa, dengan pernyataan resmi dan konsolidasi politik oleh pemerintah Aceh dan DPRA untuk menyikapi sengketa wilayah ini. Kolaborasi strategis antar daerah dan tokoh agama guna mencegah konflik horizontal antar provinsi. Gerakan edukatif dan media sosial untuk membangun kesadaran publik secara damai dan berbasis data. Tito didesak revisi keputusan. Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Prof. Dr. Jimli Asidiki merespons polemik tentang 4 pulau Provinsi Aceh masuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Dia mendesak Menteri Dalam Negeri, Mendagri Tito Karnavian untuk merevisi regulasi yang dibuatnya soal status 4 pulau Aceh yang kini menjadi wilayah Sumut. 4 pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan. Adapun regulasi yang dibuat Tito adalah Keputusan Mendagri Kemendagri, nomor 300.2.2038 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang ditetapkan pada tanggal 25 April tahun 2025. Sebaiknya Mendagri cepat bertindak merevisi, tidak apa telat menyadarinya, ujar Prof. Jimli saat dihubungi Arta Kota pada Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025. Jimli mengatakan, Mendagri Tito tak perlu menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ini. Soalnya keputusan yang dibuatnya ini telah menimbulkan polemik di masyarakat, apalagi rekam jejak sejarah menyebut bahwa 4 pulau tersebut kepunyaan Aceh. Tidak selalu harus menunggu arah presiden terus, ini urusan tete bengek remeh, yang tidak perlu terlalu kaku dengan prosedur-prosedur formal di Dewan Otda yang merekomendasikan keputusan terdahulu, katanya. Sementara itu di akun X miliknya, Jimli juga berkomentar terkait hal yang sama. Kata dia, pemerintah bisa saja mengubah lagi keputusan tentang 4 pulau kembali ke Provinsi Aceh. Dari sudut pandang nasional dan pusat, lanjut dia, tidak ada kebutuhan penting untuk ubah status pulau-pulau itu jadi bagian Sumut. Garis budaya dan historis jauh lebih penting dari garis administratif dan geografis. Secara ekonomi juga sama-sama milik NKRI, pungkas Jimli. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, polemik 4 pulau yang secara historis milik Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Lipan, yang dialihkan ke Sumatera Utara terus bergulir. Bukan berkesudahan, polemik tersebut kini sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Dalam Negeri yang seharusnya menjadi bagian penengah dalam polemik ini tak bisa meredam amarah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Macam mana kita duduk bersama, itu kan hak kami, kepunyaan kami, milik kami, kata Mualem saat ditanya terkait tawaran pengelolaan 4 pulau secara bersama oleh 2 provinsi, Aceh dan Sumut, Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. Dia menolak keputusan Menteri Dalam Negeri Rikep Mendagri nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, yang ditetapkan pada tanggal 25 April tahun 2025. Dalam keputusan itu, Kemendagri menyatakan bahwa 4 pulau milik Aceh masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sumut bertahan. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, tak langsung mengalah meski rekam jejak sejarah 4 pulau adalah kepunyaan Aceh. Menantu Presiden ke-7 Joko Widodo ini mempertahankan keputusan Kemendagri yang mengalihkan 4 pulau itu ke pelukan Sumatera Utara. Dia berdalih, pengalihan 4 pulau adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan dari provinsi, baik Aceh maupun Sumut. Saya sampaikan kemarin, secara wilayah, enggak ada wewenang Provinsi Sumut dan juga setahu saya Aceh mengambil pulau, menyerahkan daerah, itu enggak bisa. Semua itu ada aturannya, kami pemerintah daerah ada batasan wewenang, ujar Bobi, Selasa tanggal 10 Juni tahun. Profil 4 pulau. Keempat pulau itu disebut sebagai pulau kosong tidak berpenghuni. 4 pulau yakni Pulau Mangkir Besar, juga dikenal sebagai Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Kecil, Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang sejak tahun 1956 masuk ke dalam Provinsi Aceh. Meski tidak berpenghuni, pulau yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah Sumatera Utara diduga memiliki cadangan gas yang cukup besar. Hal itu diungkapkan Ketua DPD PAN Aceh Singkil, Syafriyadi seperti dimuat serambinews.com.
Syafriyadi pun mendesak Bupati Aceh Singkil dan Gubernur Aceh untuk serius memperjuangkan 4 pulau di Singkil yang saat ini ditetapkan Kemendagri menjadi wilayah administratif Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sumut. Menurut Syafriyadi, 4 pulau tersebut wajib dipertahankan oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil karena daerah pesisir dan laut Aceh Singkil sangat banyak potensi sumber daya alamnya seperti migas dan perikanan. Jangan sampai potensi sumber daya alam di pesisir yang seharusnya milik Aceh justru dialihkan ke provinsi lain. Jadi, harus kita pertahankan secara seksama, ungkapnya, Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025. Syafriyadi menjelaskan, beralihnya kepemilikan 4 pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek menjadi milik Sumatera Utara secara langsung telah melukai hati masyarakat Aceh. Untuk itu, kita meminta Bupati Aceh Singkil dan juga Gubernur Aceh Bapak Muzakir Manaf yang juga merupakan sahabat dekat Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk dapat memperjuangkan dan mempertahankan wilayah Aceh, demi menjaga marwah rakyat Aceh dengan memperjuangkan kembali agar 4 pulau tersebut dikembalikan ke pangkuan Aceh. Ia mengungkap, batas-batas Aceh secara langsung telah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UPA), yang merupakan buah dari perjuangan rakyat Aceh. Jika terjadi pergeseran peta dan batas-batas wilayah, maka secara nyata menunjukkan bahwa UPA sudah dengan mudah diotak-atik begitu saja. Lebih lanjut, Syafriyadi mengatakan, bahwa dilihat dari berbagai bukti, 4 pulau yang kini jadi milik Sumut tersebut merupakan bagian dari Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Bukti tersebut mulai dari bangunan yang dibuat oleh pemerintah Aceh. Kemudian bukti surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan pemerintah Aceh, yaitu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh tertanggal 17 Juni tahun 1965 nomor 125 IA 1965, ungkapnya. Selain itu, juga kesaksian dari masyarakat Aceh maupun Tapteng, menyatakan 4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh. Semua itu menunjukkan bahwa pulau tersebut milik Aceh yang kini dikeluarkan dari wilayah Aceh. Lanjut.